Baik, tema kita masih sama tentang mengejar kekudusan. Nah, yang agak sedikit mengulik gitu ya, waktu ada teman tanya, "Ih Bu, tema kita bulan ini apa?" Saya bilang, "Mengejar kekudusan." Waduh, berat ini gitu. Ya, saya bilang, "Aduh kenapa berat?" gitu ya saudara. Ya, kan kita ini masih dalam daging Bu, gitu. Kita ini bagaimana kita bisa selalu kudus Bu? Ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya saudara. Oke, kalau kita berpikir eh, s- tentang hidup kudus itu sesuai dengan pikiran kita saudara, nggak ada yang bisa mampu, termasuk saya. Saya bisa kepleset berkali-kali, kepleset ngomong, kepleset bereaksi, kepleset berpikir salah gitu ya. Kalau kita berpikir tema ini dengan kekuatan manusia, dengan hikmatnya manusia, dengan akal budinya manusia, nggak ada yang mampu untuk hidup kudus. Karena kita masih tinggal dalam tubuh yang daging ini ya, yang kata firman Tuhan cenderung berbuat salah gitu. Namun kita hidup kudus karena kemampuan dari Tuhan. Roh yang menguduskan kita. Di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, di ayat ini jelas saudara, Allah memilih saudara dan saya, kita saat diselamatkan, kita dikuduskan oleh rohnya gitu ya. Makanya kata sifat gereja itu ada dua, am dan kudus. Ya, kita dikuduskan. Nah, dengan ini jelas mengatakan dia memanggil kita untuk panggilan hidup kudus setelah kita diselamatkan. Ya, seperti eklesia. Kita diambil keluar dari gelap menuju terangnya. Ya, di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang kita dulu nggak bisa untuk hidup benar, hidup kudus. Nggak mampu, kita belum dibenarkan, kita belum dikuduskan. Tapi dikatakan setelah kamu keluar dari kegelapan itu, kamu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dari sesuatu yang gelap menjadi sesuatu yang terang. Dari sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Jadi sesuatu yang sampah seperti kita semua dulunya nggak layak menjadi sesuatu yang berharga biji mata Tuhan. Setelah kita menjadi eklesia, ya. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang jaib. Nah ini jelas mengkonfirmasi di ayat di Efesus 5 ayat 8 saudara. Kita diambil keluar dari kegelapannya menjadi terangnya yang ajaib, terus diprofetikan bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih, bahwa saudara adalah imamat yang rajani, bahwa saudara adalah bangsa yang kudus karena saudara adalah umat kepunyaan Allah. Jadi saat kita dikeluarkan, kita diselamatkan, saudara lahir baru, sejak itulah Tuhan memberikan pernyataan, kamu bangsa terpilih, kamu imamat rajani, kamu bangsa yang kudus dan kamu kepunyaanku. Saat kita menjadi eklesianya Tuhan. Dan dari situlah saya ambil judul panggilan untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 15, ayat pokok kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup kudus. Panggilan untuk hidup kudus sudah dinyatakan saat kita lahir baru. Nah, bagaimana konsep perbedaan hidup kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru saudara?
Gak heran banyak orang tadi yang sempat saya bilang berpikir, bisa nggak ya saya hidup kudus, bisa ya nggak saya melakukan standar-standar rohani, bisa nggak saya memenuhi kualitas-kualitas rohani. Karena mungkin selalu berkiblat di dalam perjanjian lama gitu ya. Di dalam perjanjian lama memang untuk masuk dalam ruang maha kudus ada ritual-ritual keagamaan yang harus dilakukan. Karena masih ada keterpisahan antara Allah dan umatnya. Yesus belum menjadi korban pendamaian. Dan kekudusan itu nggak bisa bercampur dengan dosa. Jadi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Memberikan korban bakaran, harus tahir, harus ini, nyalain lilin, nyalain ini. Ketaatan-ketaatan secara agamawi itu di dalam perjanjian lama sangat menjadi pokok dan standar, saudara. Bahkan Roh Tuhan pun bisa undur saat seseorang tidak melakukan standar ketaatan yang diinginkan. Contohnya Saul, kalau saudara baca di 1 Samuel 13. Ya, Roh Tuhan undur saat Saul apa? Memberikan korban mezbah bakaran, bayangkan saudara. Harusnya kan Samuel, tapi Samuel belum datang, dia kepepet. Akhirnya Saul melakukan mezbah korban bakaran. Kalau dalam masa sekarang apa salahnya dia berdoa sendiri? Tapi di dalam perjanjian lama sangat salah. Karena standarnya nggak bisa dilakukan seperti di zaman anugerah ini, saudara. Betapa kudusnya Tuhan sehingga standar-standar keagamaan itu harus pakem. Gitu ya saudara. Sehingga Tuhan sudah tidak berkenan terhadap Saul setelah Saul melakukan ketidaktaatan itu. Tetapi luar biasanya, puji Tuhan ya saudara. Makanya kalau kita memuji Tuhan, kita nyanyi, benar-benar kita segenap hati. Puji Tuhannya kita masuk di dalam zaman anugerah. Di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya dan darahnya menguduskan kita. Sudah tidak ada pakem-pakem lagi. Saat Yesus disalib, tirai betala terbullah jadi dua. Dan dia kuduskan kita. Gak perlu lagi orang si A yang datang ke Tuhan kita tunggu, enggak perlu. Dikatakan kita imamat rajani, bangsa yang kudus. Ya, dia mengorbankan dirinya sehingga kematian dan kebangkitannya menjadi dasar untuk kita memiliki penerimaan Roh Kudus. Memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus. Bayangkan kalau tidak ada pengorbanan Yesus, kita tidak mampu selalu untuk standarnya hidup kudus, saudara. Jadi pedoman untuk hidup kudus adalah kita lihat pengorbanan Yesus dan salib Yesus. Dia yang membuka jalan untuk kita, menguduskan kita. Dengan iman kita kudus. Bu, saya dulu melakukan banyak bla bla bla, kudus saat saudara berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kudus, dikuduskan di situ saudara. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi untuk masuk dalam hidup kekudusan, lihat salib Yesus dulu saudara. Jangan lihat yang lain-lainnya. Aduh standarnya saya tidak boleh mencuri, tidak boleh maki. Jangan lihat itu dulu, itu perjanjian lama. Lihat salib Yesus dulu. Wah, dia menguduskan saya. Darahnya menguduskan saya. Dengan iman dulu. Merayakan akan pengorbanan Yesus dulu. Jangan mikir aturan-aturan dulu. Kalau saudara mikir hidup kudus, mikir aturan-aturan dulu. Selesai saudara. Kekristenan menjadi susah. Aduh bu, kayak tadi saya bilang sama teman yang volunteer. Aduh bu, saya telat doa bu. Segala sesuatu jangan bikin ketakutan. Kekristenan itu bukan suatu ketakutan. Kalau kita dikit-dikit takut. Apa arti salib Yesus? Penjahat kanan kiri aja tuh, Bapak. Yang sebelah kiri, Bapak kalau aku mau ikut. Ya seperti segitunya kasih karunia Tuhan. Mau hidup kudus pikir salib Yesus dulu. Jangan mikir aturan dulu saudara. Gak boleh ini, gak boleh itu, bla 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 bla. Gak mampu. Gak mampu termasuk saya gak mampu. Saya selalu kepleset saudara. Tuhan selalu tegur, jangan sampai kita ini gak pernah ditegur Tuhan ya. Kalau ada apa-apa saya pulang Tuhan tegur, kamu tadi gak boleh ngomong gitu loh Febe. Kamu tadi salah loh, kamu tuh terlalu keterlaluan ngomong gitu. Tuhan selalu tegur saya saudara. Apakah saya langsung ketakutan, Pak Jerry, Bu Linda saya jangan khotbah dulu ya Pak.
Enggak, kalau saudara berpikir tentang aturan terus gak mikir ini, kita akan terkungkung dan kita gak bisa bertumbuh. Kita akan berjalan dengan kekristenan dengan suatu beban, aku masih dosa, aku gak bisa pelayanan, aku masih ini, keluargaku masih gak sempurna, aku gak bisa ke gereja. Seperti itu saudara. Lihatlah salib Yesus dulu. Pikirkan salib Yesus dulu. Di situ ada anugerah. Untuk dapat hidup kudus, cara berpikirnya adalah bagaimana kita melihat pengorbanan Yesus dan anugerahnya. Artinya apa? Bicara tentang keintiman kita di dalam Dia. Untuk hidup kudus, cara berpikirnya adalah bagaimana aku ingin mengasihi Tuhan terus. Menyenangkan hati Tuhan karena Dia berkorban untuk aku. Bagaimana aku bisa membuat Tuhan senang ya lihat aku, berkenan ya lihat aku. Karena Dia sudah mengampuni dosaku yang luar biasa itu. Kalau saudara melihat itu, kekudusan akan mengalir secara sendiri saudara. Karena kita tinggal dalam atmosfer kekudusan. Kegelapan gak bisa nyampe. Kita tinggal dalam kekuatan Tuhan. Tuhan aku pengen nyenengin hatimu Tuhan. Aku gak pengen bikin kamu sedih Tuhan. Aku sayang banget sama kamu Tuhan. Kekudusan akan mampir sendiri kita. Gak mungkin saudara ngomong sayang Tuhan. Saudara langsung maki-maki. Saudara langsung bikin sesuatu yang salah. Itu pasti Tuhan tegur. Kamu kok gitu? Tuhan aduh ampuni aku. Kan gitu saudara. Jangan mikir aturan-aturan dulu. Pikirkan pengorbanan Yesus, kasih Tuhan yang sempurna itu, kemampuan yang Tuhan kasih untuk kita dulu. Ya, jadi di zaman anugerah, panggilan untuk hidup kudus bukan untuk memenuhi standar ritual yang terlihat di mata. Dulu sudah ke gereja, sudah memberikan persembahan, hidup baik-baik gitu ya. Tapi pikirkan hubungan yang sehat dan dekat dengan Tuhan dulu. Pikirkan itu dulu saudara. Standarnya itu. Karena tirai bait Allah kebelah jadi dua, Tuhan langsung masuk. Kita kembali intim dengan Tuhan. Kita kembali berkata Bapa, kekasih hati. Apa yang saudara mau ngomong. Kita kembali satu dengan Tuhan. Ya, jadi setelah semua itu Tuhan pulihkan, kita menjadi bangsa yang kudus, ada 3 hal saja yang saya mau bagikan. Apa yang harus kita lakukan? Belajar menjaga panggilan untuk hidup kudus. Haleluya. Yang satu, menyadari identitas diri yang baru. Yaitu kita menjadi anaknya. Ya, kita sadar kita sekarang punya identitas yang baru. Aku jadi anak Allah. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, slide 7, melainkan anak, jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hal pertama untuk menjaga panggilan kudus setelah kita dikuduskan, kita dalam proses pengudusan Tuhan, apa yang kita harus coba pelajarin? Pikirkan identitas kita adalah identitas yang baru sebagai anak Allah. Ya, jadi di dalam perjanjian baru, dalam zaman anugerah, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus bukan karena ketaatan secara lahiriah, tapi ketaatan karena rasa mengasihi sebagaimana anak dengan bapak. Karena kita anaknya, dia bapak. Karakter anak adalah taat. Jadi untuk mencapai hidup kudus, ketaatan itu bukan lahir karena aturan-aturan yang menakutkan, tapi ketaatan itu lahir karena aku mengasihi bapakku. Karena dia bapak yang aku kasih, aku mau taat. Gitu ya. Ya coba saudara, bayangkan. Kita tadinya, saya lah ya bukan saudara, nanti saudara tersinggung. Saya tadinya gembel gitu ya. Saya melakukan banyak hal, saya seperti gelandangan, saya tidur sembarangan, saya makan mengais-ngais, ambil sampah sembarangan, makan gitu ya. Tapi saat itu ada bapak yang gak punya anak, ini ilustrasi yang simpel aja. Dia angkat saya sebagai anak. Nah saya ilustrasikan dia menjadi anak raja, Brunei gitu ya. Apakah mungkin seorang pangeran setelah diangkat menjadi anak raja,
Aku besok makan siang mau di sampah-sampah itu ya. Apa mungkin? Kalau dia tahu identitasnya dia sebagai anak raja ya. Oke lah, mungkin kadang-kadang belusukan. Oh, anak raja belusukan jadi duduk di pinggir di pinggir jalan, jadi bajunya agak kotor. Tapi statusnya apakah status gelandangan? Tetap anak raja. Anak raja yang sedang duduk di pinggir jalan dan bajunya kotor. Statusnya tetap anak raja. Status itu yang membuat seseorang menjadi ngerti bahwa oh ya kalau aku statusnya gini, berarti ya aku harusnya melakukan seperti status yang sudah dikasih. Kalau aku sudah bukan gelandangan, aku bukan orang yang gak punya makan, gak mungkin dong kita cari makan di tempat sampah. Dayang-dayang aja sekali tek, bebek goreng ada. Kan gitu secara logika. Nah saya sekarang alihkan. Kalau kita sudah sadar saya adalah anak raja, anak Bapa, anak Tuhan. Apakah saya harus kembali lagi di cara-cara hidup saya yang lama? Apakah saya harus melakukan kejahatan-kejahatan yang dulu? Karena kita sudah ciptaan baru. Apakah kita masih berkata jahat? Padahal aku anak Tuhan, anak raja. Apakah saya masih memaki sampai membunuh jiwa seseorang? Membunuh jiwa anak? Membunuh jiwa pasangan karena memaki dan berkata kotor? Harusnya enggak. Kalau kita berpikir identitas kita sebagai anak raja, segala raja. Yang mewarisi warisan kerajaan. Ya. Jadi saudara, begitupun hidup kudus. Ya. Mari pertama untuk berjalan dalam panggilan hidup kudus selalu berpikir aku identitasnya sudah bukan aku yang lama. Saya adalah anak Allah. Saya sudah tidak melakukan cara-cara yang lama. Terus Bu, bagaimana kalau saya salah? Enggak usah takut. Kita kan hubungannya anak dan Bapa. Kalaupun salah, tinggal ngomong minta maaf kepada Bapa. Jangan langsung lari, jangan langsung menghindar. Yang tadinya pakemnya tinggi, gak pernah salah, tiba-tiba jatuh. Malu, udah gak ke gereja, gak mau komsel. Jangan. Hubungan kita tuh bapak dan anak. Kalaupun gagal, bapak tinggal ayo nak sini yuk. Kan kita sudah dengar perumpamaan anak yang hilang. Itu hubungan bapak dan anak. Mau senakal-nakalnya kita, segelap-gelapnya kita melakukan sesuatu dosa, hubungan kita ada Bapa. Tinggal jalan kembali ke rumah Bapa. Bapa apa yang Bapa lakukan? Bla 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 bla. Enggak. Sini. Yang penting kamu datang. Enggak apa-apa, udah enggak usah ngomong yang itu, yang penting kamu datang. Itu hubungan Bapa dan anak. Jadi kekudusan bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita berpikir tentang sebuah hubungan, Saudara. Saudara yang punya anak pasti sangat mengerti. Anak senakal-nakalnya anak, kita tetap sayang ke mereka. Asalkan kamu balik nak, sini. Mama minta maaf, ya sudah sini. Gak boleh nakal lagi. Gitupun kita dengan Bapa. Kalau kita punya prinsip seperti itu saudara, kita jatuh, kita gak akan lari. Kita gak akan pergi. Kalau kita jatuh, kita malah, oh Bapak tolong Tuhan, Bapak saya salah ini. Aduh, saya sudah melakukan kesalahan tadi malam Bapak, saya dosa. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Seenak itu hidup dalam salib Kristus. Kita lakukan aturan harus. Dosa minta ampun kembali ke Bapa. Identitas kita anak. Bukan umat yang terpisah dengan kekudusan. Imamat yang raja nih. Imamat yang raja nih. Yang bisa datang sendiri kepada Bapa. Perjanjian lama enggak seperti itu. Saul gak diperkenankan Tuhan karena dia melakukan imamatnya sendiri. Tapi kita enggak. Jadi pakai kesempatan kasih karunia itu saudara untuk menjalani hidup kudus. Jangan sampai hilang karena kita gagal. Saya katakan itu pikiran dari iblis. Itu tipuan dari iblis. Kamu dosa kan. Kamu sudah bikin gini toh, makanya gak usah ke gereja. Gereja tuh aduh jadi kaku toh, kamu mau angkat tangan aja. Masa kamu angkat tangan. Itu iblis. Jangan tertipu.
Mau melakukan dosa apapun minta ampun Tuhan, aku minta ampun. Waduh besok hari Minggu Tuhan aku minta ampun, aku mau ke gereja Tuhan. Tuhan bilang datang aja nak, sini aku peluk. Yang penting kamu rendah hati terbuka. Seenak itu hidup kudus kita saudara. Jangan ada terintimidasi. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi tebusan Tuhan itu begitu mahal untuk kita. Ayo dong pakai itu. Jangan sedikit-sedikit kita jadi takut terintimidasi, jangan. Pakai itu, iya ya Tuhan sudah tebus aku, betapa berharganya aku. Masa gara-gara gini aku minder sama Tuhan? Enggak, aku datang lagi lah. Tuhan aku minta ampun. Siapa yang di sini gak pernah minta ampun? Saya selalu minta ampun sama Tuhan saudara. Tuhan ampuni saya Tuhan. Gak ada orang yang mampu hidup kudus tanpa kasih karunia daripada Tuhan. Kita yang minta Tuhan ampuni saya, mampukan saya. Poin 1. Poin kedua, belajar untuk hidup dalam panggilan kudus. Cara pandangnya harus sesuatu yang kekal. Setelah kita tahu identitas kita, cara memandang kita harus beda. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu apa saudara? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak orang-orang percaya merasa gak mampu menjalani kekristenan, gak mampu merasa kata tanda kutip hidup kudus, karena mungkin sering melihat sesuatu yang itu-itu. Apakah bisa ya? Kelemahanku ini, aku nih orangnya gak bisa lepas dari rokok, aku gak bisa lepas dari minum, aku gak bisa lepas dari apapun itu gitu ya. Kalau kita lihat kanan kiri, stop di situ saudara. Yang harus dilakukan, lihat ke atas. Terlalu banyak kita lihat kanan kiri, apa mampu aku berubah ya? Apa mampu ya Tuhan mampukan aku untuk bertobat ya? Apa mampu aku ini pemarah, apa mampu ya? Akhirnya kita nggak lihat fokus yang benar. Dengan kegagalan yang terjadi, kita akhirnya jarang memandang salib Tuhan. Jarang memandang Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Tadi ada statement ya di dalam ayat yang Bu Elvi katakan. Saat kita serukan ke Allah ada kekuatan. Melihat atau contohnya melihat ketidakadilan kanan kiri. Ngapain aku harus jujur, kanan kiri juga gak jujur. Nah itu kan lihat kanan kiri saudara. Ngapain aku harus bertindak begini. Orang kanan kiri aja gak adil, masa aku harus hidupnya excellent. Ini aja curang, itu curang, dia malah bisa sukses, ngapain aku harus gini. Itu karena kita lihat kanan kiri. Kita gak lihat fokus sesuatu yang lebih kekal. Panggilan surgawi. Ya, berlari kepada tujuan terhadap hadiah yang Tuhan sampaikan di sana. Sesuatu yang lebih kekal dan benar. Apa? Untuk bisa mengarahkan diri ke arah Kristus, memang slide 10. Butuh komitmen, butuh keputusan, butuh disiplin rohani. Berlari itu konsisten, ya, lari gitu kan. Meskipun apalagi lari lari panjang maraton ya itu kan nggak bisa lari cepet terus, dia harus atur frekuensi. Itu butuh konsisten, butuh komitmen, butuh kesadaran diri, jatuh, berdiri lagi, lari, pikir, oh ya masih sedikit, masih pikir, disiplin pikiran, pantang menyerah, memang perlu, di situ bagian kita. Aduh, yang lain gak jujur, yang lain maki-maki, ini maki, enggak Tuhan aku jangan maki, aku gak boleh maki, terus, aduh aku maki, Tuhan aku gak maki, berlari. Ya, jadi untuk terus hidup dalam kekudusan, mari disiplinkan dengan melihat fokus yang berbeda, yaitu sebuah kekekalan. Setiap ujian fokusnya harusnya nilai rohani. Setiap ujian yang saudara miliki fokusnya pikirkan nilai rohaninya apa. Jangan kepuasan daging.
Dia tampar aku, tampar dulu. Jangan, dia tampar aku kenapa? Fokus nilai rohani. Aduh Tuhan, aku disuruh sabar ya. Dalam setiap pencobaan fokusnya adalah kebenaran. Kebenarannya apa? Kalau Tuhan memang tegur kita sampai sebegitunya, oke, berarti aku kurang rendah hati. Fokusnya nilai kebenaran dan nilai rohani. Ya, saudara. Jadi apapun mungkin kita bisa melihat kanan kiri, tapi fokusnya adalah nilai rohani dan kebenaran. Karena kekudusan seharusnya standarnya kekudusannya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kompromi, bahkan standarnya bukan pendapat banyak orang. Bukan setumpuk ketaatan moral. Ketaatan moral kadang-kadang ya karena ada aturan. Coba kalau nggak ada aturan, ya kan? Ke gereja volunteer pakai helm. Ini ketaatan moral yang sudah nggak bisa dikompromikan. Nggak ke gereja, ke pasar, ya udah nggak usah pakai helm. Ketaatan moral. Tapi kekudusan bukan setumpuk ketaatan moral, setumpuk SOP yang dibuat. Tapi standarnya adalah kebenarannya Tuhan, titik. Itu aja. Bukan perasaan. Contohnya, dia melakukan kesalahan buat saya. Saya pengen balas dulu, tempeleng dulu dia ini. Biar rasa puas. Nah, rasa puas, ini kan perasaan. Ya kok perasaannya baik, kok perasaannya gak baik ya kayak gitu. Puas dulu, tempeleng dulu baru minta ampun. Ya kan? Ya kok perasaannya baik, janganlah gak ada damai sejahtera ya. Oke, tapi kalau perasaannya pas gak baik. Kita standarnya bukan perasaan, bukan pendapat banyak orang. Tapi kebenaran Tuhan. Itu adalah kekudusan yang harus kita jalani. Ya fokusnya kebenaran. Poin ketiga, poin terakhir, bagaimana kita belajar untuk hidup dalam panggilan kudus, menyadari seluruh area kehidupan kita adalah sesuatu yang kudus. Yang tadi yang saya bacakan ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus ya, jadi standarnya sama dengan kekudusan Tuhan yang telah memanggil kamu. Seluruh hidupmu ini di dalam bahasa Yunani anastrope, itu perilaku hidup, gaya hidup sehari-hari, pikiran, perkataan, tindakan, motivasi, relasi sosial, pekerjaan, keluarga, seluruh hidup itu kudus. Jadi saudara bayangkan, dimanapun dan kapanpun saudara berada, saudara sedang membawa kekudusan Allah. Saudara sedang membawa kehadiran Allah. Kalau saudara menyadari itu, kita gak akan sembarangan melakukan kehidupan ini. Ya, seperti dulu kami punya game, mereka dalam setiap 3 hari atau 2 hari saya lupa, mereka harus bawa telur mentah. Jadi dalam segala aktivitas telur mentah itu mereka harus pegang. Kalau pecah berarti mereka salah. Nah itu cuma telur saudara. Mau ngapain telur, aduh jangan sampai pecah. Aduh mau bikin apa telurnya jangan sampai pecah, dipegang terus. Itu cuma telur, tapi bayangkan. Seluruh area hidup kita ini ada kekudusan Allah saudara. Karena kita sudah dikuduskan sebenarnya. Kita sudah dikuduskan, jadi kita membawa kehadiran Allah kemana-mana. Saat saudara dalam komunitas hobi saudara, ada kekudusan Allah di situ. Apakah dalam komunitas itu akhirnya saudara berbeda dengan komunitas rohani? Harusnya enggak. Karena kekudusan Allah di area itu juga. Saudara membawa kekudusan Allah dalam pekerjaan. Apakah di dalam pekerjaan kekudusan itu berbeda saat saudara melayani Tuhan? Harusnya enggak. Karena kekudusan itu saudara pegang. Iya ada kekudusan Allah ini. Aduh, seharus jaga kehadiran Allah ini. Ya, saya kasih ilustrasi. Misalnya rumah saudara berantakan. Berantakan nih semua. Tiba-tiba ada pejabat yang mau datang, pejabat ya, orang yang saudara segani lah siapapun itu, mau datang, saya mau datang nih sudah di pagar rumah, apa yang terjadi? Bluk. Yang penting ruang tamu rapi ya, kamar berantakan gak apa-apa, masukkan, yang penting ruang tamu rapi gitu kan. Oh ya Pak, mari silakan masuk. Padahal tadinya bongkar pasang itu mainan apa, tapi sudah dimasukkan di ruang tamu, yang penting rapi ruang tamu. Weh, maaf ya mendadak saya datang, ya gak apa-apa.
Saya boleh lihat dapur? Jangan, dapur jangan. Karena apa? Belum cuci piring, ya kan? Berantakan. Jangan Pak, cukup di ruang tamu saja. Oh gitu. Saya pengen tahu ini desainnya bagus banget. Posisi kamar tidur bagaimana? Oh jangan Pak, kamar tidur ini terkunci. Jangan dilihat Pak, jangan. Sudah Bapak duduk di ruang tamu saja. Bayangkan saudara. Kalau itu tamu nggak apa-apa. Bayangkan sekarang Tuhan. Tuhan datang ke hati saudara. Saat Tuhan ketuk di area lain, aduh Tuhan jangan di sini, aduh jangan. Tuhan di sini aja, di ruang tamu. Pikirkan, Tuhan jadi tamu atau jadi tuan dalam rumah kita. Kalau Tuhan masih di dalam ruang tamu saja, nggak boleh lihat selidik area yang lain. Tuhan hanya jadi tamunya kita, bukan tuan rumahnya kita. Dan sebenarnya suatu hal yang agak konyol kalau kita menutupi area-area hidup kita dengan Tuhan. Kalau tamu itu nggak apa-apa. Oh nggak boleh ya, oh ya saya lancang ya nggak boleh. Stop. Tapi Tuhan, nak saya mau lihat area kamu kalau malam hari bagaimana. Aduh Tuhan jangan. Stop di situ Tuhan. Cukup Tuhan lihat di pagi hari sampai siang hari. Nah aku mau lihat di saat kamu sama teman-temanmu karyawan pekerja. Jangan Tuhan, stop di situ. Tuhan cuma lihat saya di situ. Tuhan hanya jadi tamu dalam hidup kita, saudara. Jadi mari jadikan Tuhan jadi tuan rumah dalam hati kita. Apapun gak apa-apa, kasih tahu aja. Tuhan sorry ya kalau di daerah sini saya agak-agak salah. Yo gak apa-apa. Ya kayak misalnya, oh boleh Bu, mari di dapur tapi kotor gak apa-apa. Oh ini kayaknya kerannya kurang bagus kan, malah dikasih tahu kan. Karena dia mungkin arsitek. Daripada jangan Bu, ya, kita gak dapat solusi. Seperti Tuhan. Enggak apa-apa nak, yang mana kamu masih gagal di situ? Ini Tuhan saya masih melakukan, oh enggak apa-apa sini. Saya bantu untuk bantu. Tuhan menjadi tuan rumah untuk hidup kita saudara. Jadi hidup kita seharusnya sama antara tidak ada orang dan ada orang. Ya ada quote, character is what a man in the dark. Jadi karakter adalah siapa dia jika berada dalam kegelapan. Kekudusan adalah menghargai kehadiran Tuhan dan teruji saat orang tidak lihat kita. Itu ujian kekudusan, saudara. Saat gak ada orang lihat, mamah papa gak lihat anak-anak muda, kalian sendirian, itu ujian kekudusan kalian. Ya, hargai Tuhan saat orang-orang gak lihat kalian masih menghargai Tuhan gak? Itu ujian kekudusan kita. Jadikan Tuhan jadi tuan rumah kita. Ya, bayangkan kita selalu sadar dan peka. Di mana saja dan di situasi apa saja kekudusan itu tetap kita pegang. Bahkan saat kita terpleset kita bangkit lagi dan sadar bahwa itu bukan diri kita. Maka kita selalu hidup dalam pengudusannya. Kesimpulan, panggilan hidup kudus dapat dilakukan dalam kasih karunia-Nya. Mari belajar terus untuk menyadari bahwa kita anak Allah yang taat atas dasar kasih dan membawa standar kebenaran dimanapun kita berada. Bahkan saat tidak dilihat orang sekalipun karena kita selalu membawa kehadiran dan kekudusannya. Jadi 3 hal saja yang saya bagikan ke saudara, mari kita bersama saya belajar sama-sama dalam 1 bulan ini untuk belajar hidup kudus karena hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan Anak. Amin.